Inilah detik-detik kedatangan iblis ketika jenazah Nabi Muhammad hendak dimandikan. Dikisahkan, dahulu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, muncullah sebuah kejadian gaib yang menakutkan. Sewaktu sahabat Ali meletakkan jenazah Rasulullah di atas dipan untuk dimandikan, tiba-tiba muncullah suara gaib yang terdengar dari sudut rumah dengan suara yang sangat keras. "Wahai Ali, janganlah kamu memandikan Muhammad, sebab dia itu suci dan mensucikan." Sahabat Ali lantas sedikit terpengaruh dengan suara itu. Sahabat Ali lalu bertanya, "Hei, siapakah kamu? Sesungguhnya Nabi telah menyuruh kami melakukan hal ini, yaitu memandikan jenazahnya." Kemudian, tiba-tiba muncullah dan terdengar suara lainnya. "Wahai Ali, mandikanlah Rasulullah." Karena, sesungguhnya seruan suara yang pertama adalah iblis yang dengki kepada Nabi Muhammad, dan bermaksud agar Nabi Muhammad masuk ke dalam kuburnya dalam kondisi tidak dimandikan. Sahabat Ali lantas berkata, "Semoga Allah membalas kebaikan kepadamu sebab engkau telah memberitahuku bahwa itu adalah iblis. Siapakah sebenarnya Anda?" Seruan kedua menjawab, "Aku adalah Nabi Khidir alaihissalam. Aku menghadiri jenazah Nabi Muhammad SAW. Ternyata, Nabi Khidir alaihissalam waktu itu ikut bertaksiah atas wafatnya Rasulullah SAW. Di waktu itu pula, iblis datang untuk membujuk sahabat Ali agar tidak usah memandikan jenazah Rasulullah. Namun atas petunjuk Nabi Khidir, akhirnya sahabat Ali mantap untuk memandikan Rasulullah SAW. Sahabat Ali lantas memandikan Rasul, sedangkan Al-Fadl ibnu Abbas dan Usama ibnu Zaid mengguyurkan air ke tubuh Nabi. Sementara, malaikat Jibril membawakan obat pengawet dari surga. Setelah dimandikan, kemudian jenazah Rasulullah SAW dikafani. Setelah jenazah Rasulullah telah dimandikan, dikafani, dan disolati, barulah jenazah Rasulullah disemayamkan ke liang kubur. Jenazah Rasulullah dimakamkan di kamar Siti Aisyah radhiyallahu anha pada malam Selasa, dan ada pula yang mengatakan pada malam Rabu tengah malam. Siti Aisyah lantas berdiri di atas kubur Nabi dan berkata, "Wahai orang yang tidak pernah memakai sutera dan tidak pernah tidur di atas kasur yang empuk. Wahai orang yang keluar dari dunia, sedangkan perutnya tidak pernah kenyang dengan roti gandum. Wahai orang lebih suka tikar daripada ranjang. Wahai orang yang tidak pernah tidur sepanjang malam karena takut kepada neraka." Wafatnya Rasulullah SAW benar-benar sangat membuat sedih keluarga dan seluruh kaum muslimin dunia yang ditinggalkan. Sosok Rasulullah yang lembut dan berakhlak mulia tentu sangat dirindukan para umat-umatnya. Meskipun Rasul telah wafat, tetapi kita tetap bisa menyalurkan rindu dengan menziarahi makam Nabi Muhammad SAW. Islam menganjurkan umatnya untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW di Madinah. Kalau menziarahi makam orang tua dan makam orang saleh dianjurkan, maka makam Rasul SAW lebih layak lagi untuk diziarahi. Selain untuk mengingat kematian, ziarah kubur di makam ulama dan para wali, terlebih lagi makam Nabi Muhammad SAW yang berdaya guna untuk meraih keberkahan. Rasulullah SAW sendiri menganjurkan umatnya untuk menziarahi makamnya di banyak hadis. Anjuran ini perlu untuk diamalkan mengingat beliau tentunya lebih mengerti betapa tingginya kedudukan ziarah ke makam Rasul. Syekh Said Bakri bin Said Syato Dimyati dalam kitab I'anatut Thalibin berkata, sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang menziarahi makam Rasulullah SAW berhak menerima 10 kehormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang berziarah ke makam Nabi Muhammad, maka ia akan memperoleh 10 kehormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehormatan yang pertama, yaitu akan diberikan derajat tertinggi di sisi Allah. Lalu yang kedua, ia akan disampaikan pada cita-cita tertinggi. Lalu yang ketiga, ia akan dipenuhi kebutuhannya. Lalu yang keempat, ia akan diberikan banyak anugerahnya. Lalu yang kelima, ia akan diselamatkan dari bencana. Lalu yang keenam, ia akan dilindungi dari aib. Lalu yang ketujuh, ia akan dimudahkan dalam kesulitan. Lalu yang kedelapan, ia akan diringankan bebannya dalam musibah. Lalu yang kesembilan, ia dapat merasakan apa yang akan terjadi. Lalu yang kesepuluh, ia akan mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang mampu menempuh perjalanan ke kota suci Madinah, maka selayaknya ia tidak melewatkan kesempatan untuk menziarahi makam Rasulullah SAW. Sayang sekali kalau melewatkan kesempatan emas tersebut mengingat banyak sekali keutamaan yang Allah sediakan untuk mereka yang menziarahi makam Rasul. Di samping itu, ziarah ke makam Nabi Muhammad sudah menjadi hak beliau terhadap umatnya bahkan segenap makhluk Allah. Syafaat Nabi Muhammad akan selalu dinantikan para umat-umatnya baik di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, semoga kita semua bisa senantiasa dapat meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua bisa berziarah ke makam Nabi di Madinah, dan semoga kita semua bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh ke tanah suci. Amin.